Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan masih Kitab Matius dengan tema yang sangat spesial, yaitu bahagia menurut Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau setiap saat kami disertai Roh Kudus. Dan malam ini kami mau ikut online Bible Study, dan kami percaya perkenanan Tuhan turun atas kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah Kitab Matius sesi keempat. Bahagia menurut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan kitab suci. Yang lalu kan sudah kita bahas Matius dari pasal 1 sampai pasal 4. Malam ini kita lanjutkan pasal 5 dan perikopnya dari ayat 1 sampai ayat 12. The Beatitudes itu 8 ucapan berbahagialah, ya. Berbeda dengan definisi bahagia pada umumnya, Yesus menyadarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia ini, tetapi dari hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, ya, kerajaan surga sebenarnya. Ingat, kitab Matius ditulis untuk orang Yahudi yang tidak menyebut, sebisa mungkin menghindari uh, kata Allah atau Elohim. Harusnya kerajaan surga ini, ya. Oke, tapi maksudnya sama sama saja, saudara. Maksudnya sih sama saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, latar belakangnya dimulai dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat ya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi disitulah di bukit di Galilea, pendengarnya adalah para murid-muridnya dan orang banyak. Ya, jadi audiensnya jelas, yaitu para murid dan orang banyak. Para murid dan orang-orang yang banyak. Jadi perikopnya terkenal dengan nama khotbah di bukit. Ya, lokasinya di bukit di Galilea, tahunnya 30 Masehi. Pendengarnya para murid dan orang banyak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara baca ayat mulai ayat 3, ya. Di situ dikatakan berbahagialah. Kata awalnya berbahagialah. Nah, di situ dipakai kata makarioi. Ini makarioi, teks asli bahasa Yunaninya. Akar katanya makarios. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar kata makarios lebih sering ya dibanding kata lain. Makarios artinya bahagia sejati atau berkat sejati atau untung sejati. Itu yang berasal dari Tuhan. Ada 8 ucapan bahagia di situ, ya. Nah, kebahagiaan di sini tentu saja konteksnya bukan kebahagiaan emosional yang cuma sementara, tetapi keadaan diberkati secara rohani, hidup dalam penyertaan dan perkenanan Allah tentunya. Jadi bukan karena keadaan eksternal. Kalau keadaan eksternal kita kan tergantung suasana, tergantung keadaan ekonomi, tergantung kesehatan. Nah, bahagia yang diajarkan Tuhan Yesus tidak tergantung keadaan eksternal, melainkan bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini sebenarnya adalah deklarasi status rohani, bukan hanya harapan, gitu ya. Nah, kalau versi dunia, bahagia itu tergantung dari perasaan atau situasi, jadi subjektif. Bisa hilang karena penderitaan, kalau lagi menderita, kebahagiaannya hilang. Fokusnya kesenangan diri sendiri. Dan sifatnya sementara. Tapi kalau makarios atau makarioi ini, jamaknya makarioi ya, itu bergantung pada status ekonomi, status rohani kita di hadapan Allah.
Apakah kita berkenan anak Allah atau bukan? Justru ditemukan dalam penderitaan karena kebenaran. Kita menemukan bahagia yang sebenarnya. Ya. Kemudian fokusnya pada karakter ilahi dan kehendak Allah dan sifatnya kekal. Itu Makarios dalam konteks Matius pasal 5. Lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita baca, perhatikan saudara harus sesuai konteks ya. Nah, saya bacakan mulai ayat 3, saudara. Ucapan bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini sulit kalau cuma lihat bahasa Indonesia. Miskin di hadapan Allah itu apa maksudnya? Dalam bahasa Inggris dipakai blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Poor in spirit. Rupanya dipakai kata toko, tokoi pneumati. Tokoi itu pneumati. Toko itu yang miskin banget, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. To pneumati itu dalam roh, ya, gitu. Nah, apa artinya? Tentu miskin di sini bukan miskin secara ekonomi ya, bukan. Tetapi miskin dalam roh, yaitu suatu keadaan batin yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan Tuhan. Ini sangat kontras dibandingkan bahagia versi dunia. Kalau versi dunia bahagianya itu justru bahagianya itu kalau kaya raya di dunia ini. Sehingga menimbulkan kebanggaan dan akhirnya kesombongan. Beda, saudara. Ya, oke. Nah, jadi prosesnya orang yang merasa batiniahnya miskin dalam roh, maka ia akan butuh akan Tuhan yang akan mendatangkan kerajaan surga dalam hidupnya. Itu prosesnya ya. Orang yang menyadari bahwa mereka tidak memiliki apapun di hadapan Allah, itu adalah orang pasti rendah hati dan tidak sombong. Sombong rohani apalagi ya. Saudara nanti baca perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Orang Farisi itu melakukan hukum Taurat, saudara. Aku membayar persepuluhan, berpuasa, dan sebagainya. Bangga dia. Dia malah menunjuk pemungut cukai yang duduknya di paling belakang. Dia paling depan. Merasa rohani. Ini sombong rohani. Sedangkan pemungut cukai memukul dadanya. Ya Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini. Nah, ini orang yang miskin di hadapan Allah. Yang tidak punya apa-apa, tidak layak, merasa tidak layak, sehingga butuh Tuhan. Butuh pengampunan Tuhan. Kitab suci berkata, orang inilah yang dibenarkan oleh Tuhan. Pemungut cukai itu. Bukan yang sombong rohani. Ya. Yang kedua, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius pasal 5 ayat 4 tuh. Kalau ini jelas yang berduka cita. Tapi agak aneh ya. Berduka cita disuruh bahagia. Nah itu. Pentountes. Yang kata yang dipakai adalah pentountes. Yaitu yang berduka cita. Nah, duka cita yang sangat dalam dan menyakitkan. Itu pentountes. Pentountes. Ya. Seperti contohnya saat kita kehilangan orang yang kita cintai. Wah, dukanya dalam sekali, saudara. Ya, itu arti pentountes. Kemudian akan dihibur para kletesontai. Saudara kalau belajar Alkitab akan pernah dengar kata parakletos. Parakletos itu penghibur. Para kletesontai itu akan dihibur. Parakletos itu penghibur. Siapa itu? Roh Kudus. Orang yang berduka cita akan dihibur. Nah, gitu ya. Tapi kenapa duka cita bisa dihibur? Nah, kita tentu harus mengerti, lihat konteksnya. Duka cita yang dimaksud di sini duka cita yang sangat mendalam atas dosa. Jadi kita sangat berduka, sangat sedih kalau kita masih berdosa. Kita sangat sedih kalau orang lain masih hidup dalam dosa. Nah, itu duka cita yang benar. Bukan duka cita atau menderita karena kita hidup dalam dosa. Karena kita
miskin dan sebagainya, bukan, ya. Tapi duka citanya atas dosa, baik dosa pribadi maupun dosa dunia. Kita merasa terbeban, kenapa dunia ini banyak orang berdosa. Kita berduka cita, saudara. Sehingga kalau kita berduka cita, itu respon yang terjadi karena kesadaran rohani yang mendalam, bukan karena kesedihan fisik atau jasmani, bukan. Ya, jadi duka cita menurut dunia itu fokus pada kerugian. Kalau rugi dagangnya bangkrut, duka cita. Kalau dilukai hatinya, berduka cita. Itu menurut dunia. Akan menghasilkan kepahitan dan depresi dan menjauhkan dari Allah. Tapi kalau duka cita yang dimaksud oleh ayat ini, menurut Yesus, fokus pada kedukaan karena menyakiti hati Tuhan. Jadi kita itu berduka sedih karena menyakiti hati Tuhan. Hidup kita tidak kunjung sempurna, tidak berkenan. Kadang-kadang masih jatuh dalam dosa, sedih kita. Ya, kalau lihat teman kita masih sedih, masih berdosa, sedih kita. Masih meleset ke kiri ke kanan. Nah, duka cita seperti ini akan melahirkan pertobatan dan pemulihan. Gitu. Sehingga membawa lebih dekat kepada Allah. Ya. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, jelas tuh. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, itu bedanya. Duka cita yang benar, keselamatan ujungnya. Duka cita yang dunia ini kematian. Ya, oke. Jadi jangan, oleh karena itu jangan tumpul terhadap dosa. Anggap enteng gitu dosa. Ya. Kalau orang anggap enteng dosa, dia nggak bisa berduka cita. Dia nggak apa-apa. Sekali-sekali jatuh dalam dosa gitu orangnya. Maka dari itu berdoalah sungguh-sungguh untuk memeriksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi dalam diri kita? Berdukalah jika engkau masih berdosa. Ya, belajarlah untuk berduka cita secara rohani seperti Daud. Pengakuan Daud setelah jatuh dalam dosa, dia sedih sekali, saudara. Ya, terimalah penghiburan dari Kristus. Kita berduka karena berdosa, mengaku dosa, diampuni, dihibur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada di antara kita yang karena dulu berdosa lalu terintimidasi oleh dosa masa lalu. Asal kita sudah minta ampun, tidak mengulang lagi, tidak perlu dibahas lagi. Ya, oke. Yang ketiga, setelah Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan mewarisi bumi, will inherit the earth. Ya, di situ dipakai kata praise. Praise ini lemah lembut, saudara. Ya, dari kata praus, yang berarti kekuatan, tapi dikendalikan oleh kelembutan. Jadi lemah lembut di sini bukan lemah orangnya nggak punya tenaga, nggak punya semangat, bukan itu. Lemah lembut di sini justru punya power, tapi dikendalikan oleh kelembutan atau kasih, gitu ya. Jadi menunjuk memiliki bumi di sini menunjuk pada warisan dari Allah, baik secara jasmani atau eskatologis. Eskatologis itu nanti kita akan mewarisi langit dan bumi yang baru. Itu maksudnya, ya. Oke, itu yang ketiga. Jadi lemah lembut itu tidak sama dengan lemah yang dimaksud di sini. Lemah lembut di sini adalah kuasa yang dikendalikan oleh kasih. Jadi bukan orang yang pasif atau pengecut, bukan. Tetapi mereka yang tidak bereaksi keras, walau punya kuasa untuk melawan. Jadi kalau diserang orang, sebenarnya punya kuasa untuk melawan, tapi dia tidak melawan. Nah, itu lemah lembut, saudara. Jadi orang yang lemah lembut menanggapi konflik dengan kelemah lembutan, bukan dengan kemarahan. Kalau orang menanggapi konflik dengan kemarahan itu orang yang kasar hatinya, bukan lemah lembut. Ya, kita semua harus belajar untuk jadi lemah lembut. Dunia berkata orang yang kuatlah yang menang. Ayo buktikan dirimu, jangan kalah. Tapi Yesus berkata, orang yang lemah lembut yang mewarisi bumi. Kuasai dirimu, andalkan Allah. Itu ya. Jadi dalam hal ini, yang paling ideal contoh lemah lembut itu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan begini. Tuhan berkata begini. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Gitu, saudara.
ya. Jadi kita harus menguasai reaksinya, bukan orangnya. Reaksinya itu, reaksi kita harus dikuasai. Ya, ketika dikritik atau disakiti, orang lemah lembut tidak membalas dengan keras, tapi mengendalikan diri seperti Kristus. Oleh sebab itu kita berdoa minta kelembutan hati ya, sebab kelemah lembutan adalah buah roh. Nah, oleh sebab itu tunjukkan kelembutan dalam kepemimpinan. Ya, di rumah, di tempat kerja, di gereja, di pelayanan. Ya, pemimpin yang efektif itu bukan yang mengintimidasi, yang keras gitu, tapi yang bersikap penuh kasih dan pengertian. Itu justru pemimpin yang benar, yang efektif. Ya, Yesus dalam hal ini mengutip Mazmur 37 ayat 11. Orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Itu mencakup dua hal, saudara. Secara rohani, mereka mengalami damai dan berkat Allah di bumi ini. Tapi secara eskatologis, mereka akan memerintah bersama Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi arti memiliki bumi bisa harafiah, bisa juga figuratif nanti, gitu. Ya, orang lemah lembut tidak membalas dengan kekerasan, tapi menyerahkan pada pembalasan Tuhan. Sebenarnya bisa membalas, bisa menghakimi, tapi ya tidak mau membalas, tidak mau menghakimi. Biar Tuhan saja sebagai hakimnya. Tapi justru itulah yang mengerikan, saudara, kalau Tuhan jadi hakimnya. Oleh sebab itu kita jangan jatuh dalam dosa ya. Jangan. Ucapan berbahagialah yang keempat, saudara. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang haus dan lapar. Dipakai kata haus dan lapar, saudara. Peni, peinontes itu yang lapar dan dipsontes itu yang haus. Maksudnya bukan sekedar pengen makan atau minum, tapi benar-benar kebutuhannya sangat vital, utama, ya. Kebenaran itu di kayu sunen, akar katanya di kayu sune, ya. Akan dipuaskan, akan dikenyangkan kalau lapar itu, gitu ya. Nah, jadi Yesus menggunakan gambaran lapar dan haus ini karena kebutuhan pokok manusia, bukan sekedar keinginan tambahan atau suplemen, bukan. Ini kebutuhan utamanya, yaitu kebenaran. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ingat ya, berbahagia di sini makarios. Orang yang diberkati adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang beruntung adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Artinya orang yang sungguh-sungguh merindukan hidup benar di hadapan Allah, seperti tubuh merindukan air dan makanan. Ya, haus dan lapar akan kebenaran. Itu kelihatan, saudara. Kita bisa periksa apa yang kita kerjakan setiap hari. Menandakan apakah kita lapar dan haus akan kebenaran. Apakah kita terus ingin belajar firman atau tidak? Kelihatan. Ya, ciptakan kebiasaan kelaparan akan kebenaran. Jadi setiap saat kita ingat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, coba dijadwalkan waktu khusus untuk merenungkan firman, untuk belajar firman Tuhan. Bukan hanya asal baca cepat-cepat gitu. Ya, cari komunitas yang lapar akan kebenaran. Bukan hanya kegiatan aja. Seperti arisan gitu, bukan. Tapi benar-benar komunitas yang mengutamakan kebenaran. Itu akan mengimpartasi. Jangan cari komunitas yang pencemooh. Ya, yang suka marah-marah pencemooh. Jangan, nanti ketularan. Ya, cari komunitas yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Nah, jadi rasa haus dan lapar akan kebenaran ini bukan sekedar kebenaran intelektual, bukan. Tapi hidup yang benar di hadapan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Antara lain berperilaku adil, saleh atau suci, jujur, menginginkan Tuhan lebih dari dunia ini. Ya. Makanya cinta uang akar segala kejahatan. Udah percuma kalau orang cinta uang. Udah percuma, saudara. Makanya hasrat yang terdalam bukan uang atau sukses, tapi kebenaran Allah. Ya, perbedaan dunia dengan menurut Tuhan Yesus bagaimana? Dunia itu lapar kekuasaan,
pujian, uang, kepuasan diri. Tapi kalau menurut Tuhan Yesus, kelaparan, lapar dan haus itu kebenaran yang benar, kesalehan, kehendak Allah, kesukaan Allah atau perkenanan Allah, perkenanan Tuhan, kan gitu, ya. Ini bukan yang dimaksud dipuaskan di sini dalam ayat ini, bukan kepuasan palsu seperti dunia ini, tapi ini kenyang, dipuaskan secara rohani, penuh damai dan sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, jika kamu sungguh-sungguh mencari kerajaannya dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 itu. Ya. Ucapan yang kelima. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati, saudara. Ya. Eleemones, teks aslinya. Itu murah hati atau penuh belas kasihan. Ya. Eleete sontai itu adalah uh, dikasihani atau menerima belas kasihan. Jadi kalau orang murah hati, penuh belas kasihan, dia akan mendapatkan belas kasihan. Ia akan mendapat belas kasihan dari Tuhan. Orang yang mengampuni, ia akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Orang yang tidak mengampuni, ia tidak diampuni oleh Tuhan. Itu prinsipnya, saudara. Alasannya apapun, tidak boleh tidak mengampuni. Ya, jangan pakai pikiranmu sendiri. Berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hatinya. Beruntunglah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu, saudara. Ya. Nah, orang yang murah hati itu punya empati yang aktif, bukan cuma simpati pasif, tapi empatinya itu jadi perbuatan nyata. Ya, cepat mengampuni, tidak menyimpan dendam, menolong tanpa pamrih, murah hati, bahkan kepada yang tidak layak sekalipun. Mau menderita bersama, bukan hanya membantu dari jauh. Ya, bukan. Ya, oke, itu orang yang murah hatinya. Makanya kita perlu melatih diri kita untuk mendengar dengan hati. Jangan cuma telinga, dengar dengan hati. Ampuni dengan tuntas. Saudara tanya pada dirimu sendiri, apakah ada orang yang sampai hari ini kamu hindari, kamu benci, belum diampuni? Hati-hati, ya. Tunjukkan kemurahan hati itu dengan tindakan nyata. Bantu seseorang tanpa imbalan. Maafkan mereka meskipun mereka tidak layak dimaafkan. Bantu musuhmu. Alkitab mengajar kasihlah musuhmu, ya. Maka kamu akan beroleh kemurahan. Allah tidak hanya menuntut kita menjadi murah hati, saudara. Dia sudah lebih dulu murah hati kepada kita ketika ia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Ya, jangan nggak murah hati, saudara. Ya. Pada umumnya hari ini orang yang kuat tidak murah hati. Mereka dominan, mendominasi, bahkan cenderung mengintimidasi. Tapi Yesus berkata, yang murah hati itulah yang benar-benar diberkati. Karena mereka mencerminkan sifat Allah sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mudah mengampuni, memberi, dan peduli kepada orang lain. Ya. Kalau dunia berkata, balas apa yang setimpal. Orang yang lemah, yang mengampuni. Tapi Tuhan berkata, berikan belas kasihan. Gak ada balas-balasan. Ya. Hanya yang kuat dalam Tuhan yang bisa mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni itu yang lemah orang dalam Tuhan. Ya. Lukas 6 ayat 36 jelas tuh. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Jangan ngaku anak Bapa tapi tidak murah hati. Oke. Nah, ucapan keenam, saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 itu. Suci hatinya, pure and heart. Ya. Kata Roy. Kata Roy itu bersih, murni, tidak tercampur, tulus. Hati kita itu harus bersih, murni, tidak tercampur dengan kejahatan, harus tulus. Ya, barulah kita orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, yang beruntung. Kenapa?
Karena kita akan bisa melihat Allah. Tentu melihat di sini bukan dengan mata, itu figuratif. Melihat Allah di situ dengan mata rohani. Kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi, hati yang suci, bersih, tulus, tidak munafik akan melihat Allah. Melihat tanda kutip ya. Artinya akan mengerti kehendaknya. Mengenal lebih dekat, hubungannya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Orang yang suci hatinya, yang tidak bercabang hati. Yang tulus, murni dalam motivasinya. Ya. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada agenda pribadi di baliknya. Ya. Yesus menekankan kesucian hati bukan hanya perbuatan luar. Ya, kesucian hati penting, bukan hanya perbuatan luarnya kelihatannya baik nih, percuma. Yang penting hatinya. Ya, jangan ada motivasi yang tersembunyi. Jadi sehingga tidak munafik dan tidak ada keinginan tersembunyi yang melawan kehendak Allah. Gitu, saudara. Ya. Nah, di kitab Mazmur juga dikatakan siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu dia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang murni, yang suci hatinya. Ya. Jadi makna melihat Allah di sini adalah dalam konteks Ibrani artinya lambang hubungan pribadi dan keintiman dengan Allah. Pengalaman hadirat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelak melihat wajahnya dalam kemuliaan kekal. Di Wahyu 22 ayat 4. Mereka akan melihat wajahnya. Oke, kemudian ya sebab hanya hati yang suci yang bisa melihat Allah. Bukan dengan mata jasmani tentunya, tetapi dengan mata iman yang tajam dan roh yang intim. Orang yang suci hatinya adalah mereka yang akan hidup dalam hadirat Allah. Sekarang dan selamanya. Kita harus tanya sama diri kita sendiri, saat ini apa yang sedang mengotori hati kita? Bagaimana kita bisa membersihkannya? Harus dibersihkan, saudara. Jangan sampai menutup mata, hatinya masih kotor. Ya. Ucapan berbahagia yang ketujuh, saudara. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah membawa damai, kalau anak-anak setan membuat kerusuhan, ya, membuat kekacauan, nah itu bedanya. Ya. Pembawa damai di sini eirono poioi, ya, itu peacemaker bahasa Inggrisnya. Pembuat damai, bukan cuma membawa damai, pembuat damai, ya, pembuat damai. Bukan hanya cinta damai loh ya, kalau cinta damai kan pasif. Pembuat damai, jadi aktif, ya. Anak-anak Allah, identitas yang sangat agung, anak-anak Allah, gitu saudara. Akan di akan disebut atau diakui secara resmi artinya sebagai anak Allah. Ya. Yesus tidak berkata begini, berbahagialah mereka yang tenang, yang tidak suka konflik. Bukan cuma itu, melainkan berbahagialah mereka yang membawa perdamaian secara aktif, yang mendamaikan. Saudara. Ya. Fungsinya sebagai menjembatani hubungan yang retak, menolong musuh untuk berdamai, menghadirkan damai di tengah kekacauan. Jadi bukan pencipta konflik, troublemaker, tapi pendamai, peacemaker. Di keluarga, di gereja, maupun di masyarakat. Gitu, saudara. Ya. Nah, dunia ini butuh pembuat damai. Kenapa? Dunia penuh dengan konflik. Konflik rumah tangga, kerusuhan sosial, permusuhan antar kelompok, antar agama, permusuhan di gereja, macam-macam, saudara. Makanya dunia membutuhkan pembuat damai. Kita diwajibkan jadi pembuat damai. Kalau mau disebut anak-anak Allah. Kalau mau diakui secara resmi sebagai anak Allah. Itu artinya ya. Jadi Yesus mengutus kita untuk menjadi duta perdamaian. Di 2 Korintus 5 ayat 20, karena itu kami menjadi duta-duta Kristus. Ya, jadi begitu. Oke, kita lanjutkan.
Jadi kita bisa mulai dengan keluarga, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di gereja, ya. Latihlah sifat karakter atau budaya minta maaf dan memaafkan. Jangan gengsi untuk minta maaf lebih dulu. Jadilah orang yang dikenal karena sikap damainya. Itu ya, saudara ya. Jadi disebut anak-anak Allah di sini bukan sekedar panggilan manis, tetapi identitas surgawi yang mencerminkan karakter Bapaknya. Yang menyebarkan damai seperti Tuhan Yesus disebut Putra Damai, Prince of Peace. Ya, nah, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Jadi kalau seseorang itu membuat damai, pembawa damai, akan diakui sebagai anak-anak Allah. Dan pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Gitu, saudara. Ya. Nah, dunia ini penuh kekacauan, saudara. Anak-anak Allah dikenal karena mereka menciptakan kedamaian. Bukan cuma suka kedamaian. Seperti Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah melalui salib. Maka kita juga harus mendamaikan semua yang di dunia ini. Antar sesama dan hubungan dengan Allah. Menjadi berkat kita. Ya. Nah, ucapan yang kedelapan, saudara. Ucapan berbahagia yang kedelapan. Berbahagialah, diberkatilah, beruntunglah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Agak aneh ya, agak paradoks ya. Dianiaya oleh sebab kebenaran itu orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang diberkati, kata Tuhan Yesus. Mengapa? Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, Dediok menoi itu yang dianiaya, saudara. Ya, yang dianiaya. Oleh sebab kebenaran. Dikayosunen. Itulah yang empunya Basilia ton uranon. Kerajaan Allah maksudnya. Kerajaan surga. Itu maksudnya ya. Oke. Jadi dianiaya di sini itu bukan karena kesalahan yang kita perbuat sendiri. Tetapi dianiaya atau menderita karena hidup di jalan Tuhan. Karena ikut Tuhan Yesus. Karena melakukan kehendak Tuhan. Karena menyuarakan kebenaran. Maka menderita. Kan gitu. Dianiaya orang. Tapi itu tidak usah heran, saudara. Jangan heran. Kenapa? Hidup benar membuat kita dijauhi, diremehi, diremehkan, dibenci, dihina, dan sebagainya. Itu nggak usah heran. Kenapa? Yesus sudah lebih dulu mengalaminya dulu. Ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Sudah ditulis di kitab suci kok, saudara. Ya. Contohnya nih, seorang karyawan yang jujur, yang tidak mau dianggap, tidak mau ikut-ikutan korupsi, tidak mau terlibat dalam kolusi teman-temannya yang korupsi, pasti dimusuhi sama teman-temannya, pasti difitnah, pasti. Ya, seorang remaja Kristen yang menolak seks bebas, pasti dibully sama teman-temannya, pasti. Seorang pelayan Tuhan yang bersuara atas ketidakadilan, bersuara atas kebenaran, pasti diserang, pasti. Dunia ini tidak suka kebenaran, ya. Mereka ini bukan menderita karena bodoh loh, tapi karena hidup benar, gitu ya. Nah, jadi mari kita tegaskan hati kita, hidup kita ini, apakah aku hidup untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Kalau menyenangkan Tuhan, siap-siap dianiaya. Tidak harus selalu secara fisik, secara mental kebanyakan malahan. Ya. Dan kita harus siap ditolak oleh karena iman kita, ditolak oleh teman-teman, ditolak oleh sekeliling, masyarakat, dan seterusnya. Nah, kita tidak boleh takut kehilangan popularitas dan jangan kompromi dengan kenyamanan. Demi kenyamanan nggak apa-apa lah, ajarannya salah nggak apa-apa. Nah, jangan pernah kompromi. Saudara. Harus siap-siap bayar harga, dianiaya nggak apa-apa. Bahkan kita harus bersyukur ketika kamu dianiaya demi Kristus. Itu tanda hidup kita di tempat yang benar. Itu tanda kita hidup di jalan yang benar. Ya.
Dulu para nabi juga sama dianiaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dianiaya. Ya, jadi karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga menjadi milik kita kalau kita dianiaya karena kebenaran. Ya, jadi kerajaan surga di situ bisa berupa kehadiran Allah dalam hidup kita yang sekarang, bisa otoritas rohani yang kita miliki, atau bahkan janji kekal kelak di surga. Gitu. Ya, ringkasannya ini, jadi ayat 3 sampai ayat 10. Kalau kita perhatikan, ini kontradiksi atau paradoks dengan dunia ini. Beda gitu. Dan inilah yang bisa mengubah akal budi manusia. Manusia nggak bisa berubah akal budinya tanpa ajaran Tuhan Yesus. Ya, nah, kontras dengan dunia, saudara. Kalau dunia bilang bahagia itu kalau kaya, tapi Tuhan Yesus bilang bahagia itu kalau miskin malah. Miskin di hadapan Allah ya. Kalau dunia bilang jangan menangis. Kalau Yesus bilang berbahagialah kalau kamu menangis. Karena kebenaran. Kalau dunia bilang harus tegas. Tapi Yesus bilang lemah lembut. Ya. Haus kekuasaan. Tapi ini haus kebenaran. Jangan disakiti. Tapi ini berbahagialah orang yang murah hati. Ikuti kata hati. Kalau yang benar adalah sucikan hati kita. Jangan ikuti kata hati kita. Lawan yang memusuhimu. Di sini justru jadilah pembawa damai. Kasih musuhmu. Ya. Hindari penderitaan. Kalau di sini ajarannya malah harus menderita demi kebenaran. Untuk direnungkan ya, saudara. Ucapan berbahagia delapan tadi sebenarnya sebuah proses. Yang pertama miskin di hadapan Allah itu pengakuan spiritual kita. Ya Tuhan. Gitu. Kemudian berduka cita itu melahirkan penyesalan, pertobatan, saudara. Ya. Nah, terus lemah lembut penundukan diri. Haus dan lapar akan kebenaran, belajar kebenaran terus. Ya, pengampunan, murah hati, kemurnian hati dan motivasi, membawa damai. Terakhir baru yang paling puncak, siap menderita untuk kebenaran. Itu ya, saudara ya, untuk direnungkan. Jadi aplikasinya gini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam roh. Kita harus mengakui kelemahan kita, berserah, berdoa, merasa membutuhkan Tuhan karena tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu, ya. Yang kedua, berduka cita, merenungkan dosa dan pengampunan. Lemah lembut, jangan membalas, kendalikan emosi. Lapar kebenaran, baca firman Tuhan yang lengkap dan sesuai dengan konteks yang dimaksud. Murah hati, jangan dendam, maafkan orang yang menyakitimu. Suci hati, evaluasi motivasi kita sudah bersih belum? Apa ada agenda di balik yang kelihatan? Membawa damai, berdamailah dengan yang bermusuhan. Ayo bikin damai, membuat damai itu sebenarnya. Dianiaya tetap teguh dalam kebenaran. Kan begitu ya. Kalau enggak, bagaimana? Jadi kesimpulannya ajaran Yesus tentang bahagia ini sebenarnya bukan sekedar bahagia sesaat versi dunia, tetapi bahagia sejati, berkat sejati, beruntung selamanya. Ini jauh mengubah dari dalam diri seseorang untuk mengalami transformasi perubahan budi, kan begitu. Ya, ini dia. Jadi inti ajarannya kebahagiaan sejati tidak tergantung keadaan, tapi itu karakter. Dunia bilang kaya, sukses, populer sama dengan bahagia. Tapi Yesus berkata, rendah hati, tulus, menderita demi kebenaran itulah yang bahagia. Ya, karakter kerajaan Allah bertentangan dengan dunia. Dunia kagum pada kekuatan. Yesus memuji kelembutan. Dunia benci penderitaan. Yesus memberkati mereka yang menderita. Jadi delapan karakter ini mencerminkan pribadi Yesus sendiri. Ia miskin, berduka, lembut, benar, murah hati, suci, pembawa damai, dan menderita. Gitu, saudara. Saudara kalau ke Israel, ini daerah, inilah gereja yang disebut gereja ucapan bahagia. Yang tadi Matius pasal 5 tadi ya, itu didirikan di sini. Ini Danau Galilea, ya, Kapernaum dan Tabga. Jadi lokasinya ada di Tabga.
Itu saudara. Kalau kita ke Israel mampir di sana. Ya, oke. Jadi malam ini kita mulai memasuki ajaran Tuhan Yesus dengan serius, yaitu khotbah di bukit dengan 8 ucapan berbahagia. Kita jangan cuma mendengar lalu mengaminkan, harus diadopsi sebagai filosofi kita berpikir, filosofi bagaimana kita harus hidup kalau mau berbahagia, kalau mau mengalami pembaharuan budi. Itu, saudara. Ini luar biasa, tapi nanti diulang lagi, dicatat, saudara. Kalau nggak dicatat, nanti lupa, ya. Mumpung baru awal kitab Matius. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Yang pertama, raise hand. Ratni, silakan. Sebentar, saya buka dulu. Ya, silakan di unmute. Mau bertanya. Eh, Salam Pagem, ini bukan Ratni Pagem, ini Eben. Oh, Eben, silakan. Shalom. Izin izin off cam Pagem. Ya, nggak apa-apa, silakan. Eh, saya melihat apa Pagem ini mungkin analisis saya aja. Ya, Kalau melihat logikanya yang Tuhan pakai itu sebenarnya itu sangat berbanding terbalik dengan logika dunia ya Pagem ya. ya benar, benar. Terutama konsep berbahagia ini. Kalau sepintas, itu kelihatan kontradiksi. Tapi kalau pendalaman lebih jauh, harusnya dunia memang seperti itu. Rohani juga harusnya. Sebab untuk apa? Untung sebentar, tapi binasa. Kan nggak cocok itu, logika itu. Mestinya kita untung atau diberkati atau bahagia itu selamanya. Untuk apa? Bahagia cuma sebentar. Nah, di situ bedanya. Ya. Iya iya Pagem. Iya. Oke Pagem, cukup Pagem, ini ada Oh, anak-anak cukup. lagi. Oke, Tuhan Ya, berkati. Tuhan terima berkati. kasih Pagem. Ya. Berikutnya Ibu Sarah, silakan. Shalom Bapak. Shalom. Ya, Pak, saya mau nanya, kalau Tuhan Yesus dianggap gimana ya Pak sama orang Israel saat ini ya Pak? Dia pribadi yang bagaimana di mata orang Israel untuk saat ini Pak? Oke, baik. Ya, Orang Israel saat ini kan tidak homogen juga. Ada yang ortodoks, yang benar-benar masih memegang Taurat. Ada yang sudah Kristen, tapi bukan Kristen, sebutannya Mesianik, tapi itu cuma sedikit. Ada yang sekuler. Nah, tentu saja pertanyaan ini pasti buat yang memegang Taurat ya. oke. Mereka tidak percaya bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan. Makanya mereka menolak Tuhan Yesus, Mesias. Yesus bukan Mesias gitu. Ia hanya guru rabi biasa dalam pandangan mereka. Begitu. Oke. Berarti sampai saat ini Tuhan Yesus itu dianggap oleh mereka orang Israel hanya seorang guru-guru biasa ya Pak? Ya, seorang rabi saja. Oh. Tapi masih ada orang-orang Israel yang untuk saat ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat ya Pak? Ya, betul. Orang-orang Mesianik percaya. Oke, oke. Berarti nggak semuanya nggak percaya ya Pak? Oh enggak dong, enggak semuanya. Bahkan ada yang sekuler, ya, Oke. gitu. Tapi persentasenya kecil ya Pak? Yang percaya kecil sekali. Hmm. Kalau yang kelompok kecil ini ada kemungkinan nggak Pak bisa membawa mereka untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus ya Pak? Pasti ada kemungkinan. Kita harus optimis terus mengusahakan itu. Ada banyak usaha untuk mengabarkan Injil ke mereka. Ada. Iya Pak. Sebab Ya, saya lihat itu seperti apa perbedaannya tipis banget. Terus mereka tuh kayaknya sudah di depan mereka tuh sudah benar-benar kebenaran dan kekekalan. Tapi kayak di depan pintu sudah di depan pintu mereka, Pak. Tapi sayang sekali kayak padahal mereka tinggal buka aja, Pak. ya, ya, Iya, ya. iya, Pak. Hmm. Ya itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Tuhan Iya, berkati. Pak. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. Halo malam Mbak, Shalom malam. izin off cam ya Pak. Ya, Eh, Khotbah di atas bukit ini
yang malam ini Pak Wigno terangkan sebetulnya kan mementahkan orang yang berdalil eh, percaya Tuhan Yesus masuk surga selamat gitu. Padahal yang Iya, diterangkan di khotbah di atas bukit ini semua adalah aktif Pak, iman yang aktif. betul, betul. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang bilang ah itu kan tafsirnya Paulus sendiri itu. Kan ada Ya, yang gitu Pak. ya. Nah, yang ini Tapi bukan Paulus. nah malam ini kan dimentahkan berarti tadi dari Ya, penjelasan Pak Wigno betul. tentang pengajaran Tuhan Yesus, iman percaya itu terima Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang aktif karena Tuhan Yesus juga bilang jadi garam, jadi terang itu kan juga Ya, sebetulnya kan sesuatu yang berwujud. sebenarnya setiap setiap ajaran itu selalu Pak aktif, nggak ada yang pasif. Udah kamu nggak ngapa-ngapain aja, selamat nggak ada itu, nggak ada. Iya. Gitu. Dan Ya, tadi apa? Saya kesentil itu yang di Kayosune itu di di kayu Suni. bahasa Ibrani sedek Pak ya. Sedek, salah satunya sedek, salah satunya. Ada banyak Ya, kata Ibrani yang cocok juga sih, tapi salah satunya sedek. iya. Nah, apa? Karena saya pernah waktu baca di Yesaya 28 itu ada eh, satu dua ayat yang paralel. Saya Hmm. minta izin saya baca Yesaya 28 ayat 16. Ya, silakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, Adonai Elohim itu Tuhan Allah. Ya, Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Itu ya, kan di Mazmur 28, 118, di Roma 9 ayat 33, di 1 Petrus 2 ayat 6 juga dibahas mengenai batu penjuru ini, Pak. ya, betul. Nah, tapi apa yang luar biasanya di tadi Yesaya 26 itu, coba saya lihat, ini malah kepencet Alkitab saya. Eh, itu ayat selanjutnya berkata kalau keadilan itu adalah tali pengukur dan kebenaran itu adalah tali sifat. Tali sifat itu kalau istilah bangunannya waterpass, Pak. Ya, Jadi kalau kita membangun, apakah kita sudah sejajar dengan yang Tuhan Yesus ajarkan? Itu ya, waterpassnya kebenaran, Pak. ya, Di Kayosune itu tadi. di kayu Suni. Pengukurnya keadilan. Ya, Jadi sebetulnya di Perjanjian Lama pun sudah di apa diberikan semacam, kalau orang sekarang bilang apa ya, hint. Hint itu ini petunjuk. petunjuk sebetulnya sudah. Cuma kan makin lama kita belajar di OBS ini kan kita makin tahu kalau resolusi megapikselnya makin besar, Nah, makin detail itu di perjanjian baru ini, Pak. betul. Resolusinya makin rapat, makin tinggi. Nah, ini seperti sekian tahun apa diajar Pak Wigno ini sebetulnya salah satu upahnya itu ngelihat resolusi megapiksel yang makin definisinya makin anu ini Pak, HD Ya, ini Pak. ya benar. Sebenarnya di Perjanjian Lama itu isunya itu terus, Pak. Soal keadilan, ya, soal kekerasan, kebenaran, justice itu. Sebenarnya itu Iya, isunya. Nah, di Perjanjian Baru lebih lebih mengerucut tajam sekali. iya. Dan ternyata setelah batu penjuru itu yang akhirnya kita tahu kalau itu Tuhan Yesus, Ya, eh, yang diajarkan seperti yang malam ini Pak Wigno tadi bagikan ke kita ini Pak. ya, ya, benar, Jadi Pak. resolusinya makin detail tadi yang di Hmm, Yesaya 28 itu. ya, jadi padat. Iya, itu Pak. Saya terima kasih malam ini sudah dapat Oke, terima pencerahan kasih. dari saudara. Masih Tuhan Ya, berkati. terima kasih juga. Tuhan berkati, Pak Pres. Berikutnya Pak Irwan, Pak Irwan Rusli, silakan Pak. Shalom, Pak Wigno. Shalom. Maaf kamera. Yang Ya, saya ingin tanyakan adalah sepertinya beberapa hal ini ada semacam
yang kita harus pikirkan. Contoh misalnya yang miskin. Ya. Mungkin juga orang yang sangat ekstrim, miskin yang ekstrim itu mereka juga mempunyai keinginan selalu apa sensitif untuk selalu kepada Tuhan gitu. Jadi dalam arti harta yang misalnya ekstrim poverty itu mereka mungkin akan sering-sering berdoa untuk Oh, maksudnya, mendapatkan oke, ya, maksudnya miskin secara jasmani ya Pak ya? iya ya Pak. Oh, tidak selalu Pak, tidak selalu. Di dunia ini ada orang yang miskin tapi nggak cari Tuhan kok, nggak percaya Tuhan kan banyak Pak, I- ateis banyak juga. ya, tapi untuk yang mereka melakukannya, apakah mereka bisa dibilang berbahagia juga dalam hal ini? Ah, Kalimat ini tidak ada hubungan dengan miskin jasmani. Ini miskin di Oke, hadapan Allah. Jadi orangnya oke, bisa miskin, bisa kaya, tapi merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Nah itu miskin oke. di dalam roh itu maksudnya Pak. Lalu bagaimana bagaimana orang yang kaya akan roh? Kita Nah, bicarakan mengenai miskin akan roh. Lalu yang kaya akan roh itu bagaimana orangnya, Pak? tidak ada istilah kaya akan roh Pak. Hanya Tidak ada miskin istilah akan kaya roh, dalam Pak. roh. Jadi miskin dalam roh ini eh, terhadap Tuhan kita merasa tidak punya apa-apa dan kita membutuhkan gitu. Nggak ada Bukankah istilah kaya berarti dalam roh. orang yang berbalik, yang merasa tidak memerlukan Tuhan, itu berarti Ya, bukan kategori ini ya, Pak? ya itu kategori yang tidak tidak butuh Tuhan kan ada, ya kan? Nah, yang ada di kitab suci kebalikannya Pak. Demikianlah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Tapi itu konteksnya bukan lawannya ini. Maksudnya di hadapan Tuhan ia berkenan gitu. Jadi Baik, baik, Pak. ya. Mm-mm. Terima kasih, Pak. God bless. Oke, Tuhan Kati. Berikutnya Ibu Koni kali ya. Silakan. Ya, Salam Pak Wik. Shalom. Gimana, Bu? Pertanyaan saya Pak, kenapa khotbah pertama kali Tuhan Yesus di bukit itu kok diprioritaskan kepada orang miskin? Kenapa Hmm, dia prioritaskan kok nomor satu orang miskin? Kenapa nggak kedua, ketiga, tapi kok ya, nomor satu? Apa ya, ya. sebabnya Pak? Baik. Terima kasih. Jadi miskin dalam roh ini adalah sikap hati, Bu, batinnya, sikap keadaan batin. Jadi awalnya itu, kalau di awal nggak butuh Tuhan ya udah percuma yang lain. Makanya ditaruh yang pertama, merasa kosong tanpa Tuhan, tidak ada artinya, tidak punya apa-apa, lemah tanpa Tuhan. Nah, taruh di depan sikap batinnya. Kalau itu sudah benar, sikap batinnya baru dilanjutkan ke proses berikutnya. Itu yang berbahagia berikutnya itu. Makanya taruh paling depan. Nah, hari itu ada banyak orang mengharapkan Mesias datang. Jadi harapan mereka begitu luar biasa sehingga mengharapkan Mesias datang. Cuma sayang mereka salah membayangkan Mesiasnya itu. Nah, haus Apa karena miskin bait di dalam Allah roh nggak ini ada itu. Pak? Bagaimana? Apa karena bait Allah mereka nggak punya bait Allah Hari itu Bait yang Allah di masih ada, Bu. ke Babel itu loh Pak? Oh Oh, masih ada. Oh waktu itu. Enggak, Bu. Ini Tuhan iya. Yesus mengajar Bait Allah ada. Kan Bait Allah kedua ada. Dibangun ulang kan? Ini kan zamannya Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus berkata Iya, itu, ya, perjanjian baru. miskin dalam roh gitu. Orang yang Jadi mengharapkan Tuhan, gitu. Miskin dalam roh itu, gitu. nomor satu itu Pak ya, Iya, kalau orang sudah, prioritaskan nomor satu. saya nggak butuh Tuhan, nah ya udah habis, nggak usah diteruskan ceritanya. Selesai lah. Iya. Selesai, Baru boleh tanya satu lagi Pak. boleh Itu silakan. loh tentang berduka, berbahagialah mereka yang berduka akan Ya, dihiburkan. ya, Kalau dalam kenyataan kita sehari-hari, misalnya ada pasangan yang meninggal gitu, si salah satu nggak habis-habis sedihnya, kita malah menghibur. Kamu macam orang gak beriman, sedih terus, udah relakan, legowo begitu. ya. Apa nggak sama dengan nomor 4 ini Pak, yang Nggak sama, Bu, berbahagialah nggak sama. mereka yang nggak sama Nggak ya sama. Pak ya? Kalau Oh, itu kan berduka karena misalnya pasangan hidup meninggal, gitu kan? Kan berduka iya, sedih iya maksudnya. Pak. Nah, tapi yang di ayat Oh, ini dikatakan kita berduka atau menderita berduka. karena kita ikut Tuhan Hmm. Yesus. Karena kita menyuarakan kebenaran Oh nggak ya, disukai sama orang. Ya udah, itu dia penderitaan kita. jadi
Sip deh. Itu ya. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bu Koni di kota Tuhan mana? memberkati, Pak. Di Batam, Pak. Batam ya. Oke, baik. Batam. Ya. Ya. Ya, Pak. Tuhan berkati ya, Bu. Tuhan memberkati, Pak Wid. Ya. Yo, mari. eh Pak Adi ya. Pak Adi silakan. Shalom Pak Wiknyo. Halo, langsung Ya, pertanyaannya Pak. ya, ini saya mau tanya dari yang kemarin punya Pak, Oh, pertemuan yang kemarin. Jadi tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dan api. ya, Nah, waktu kemarin Pak Wiknyo bilang katanya api ini maksudnya menderita dan pikul salib ya Pak ya. ya. Ya, ini saya mau tanya saya punya pemahaman keliru apa enggak? Karena menurut pemahaman saya nih ini adalah yang ditonjolkan adalah apinya, Pak, api Ya, Roh Kudus. Jadi ini merupakan satu, kalau menurut saya ya, api Roh Kudus. Jadi dia kenapa dibilang api? Karena api ini kan untuk memurnikan diri kita, Pak, betul. membakar hal yang apa Itu namanya tidak baik itu ya, bukan api Roh Kudus, Pak. Jangan ditambahin, Pak. bukan ya? Bukan. Itu dibaptis dengan air, roh, dan Mm-mm. api. Jangan dirubah. Ya, ada tiga Oh, baptisan. Air, roh, dan api. soalnya di Kalau roh itu Roh Kudus, Pak. Baptisan roh itu Roh Kudus. iya Pak, ini di Yesaya 4 ada bilang apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, Pak. Ya, Jadi itu, roh kudus itu bisa membakar gitu, Pak. oh ya bisa saja, tapi konteksnya baptisan ini bukan jadi satu roh dan api itu. Rohnya Roh Oh, Kudus, api-api. Jadi oh, api itu kan memurnikan, Pak, di konteks iya, Alkitab. Nah, api itu penderitaan. Penderitaan itu memurnikan, Pak. penderitaan memurnikan ya. Iya, kita Heeh. dibuat menderita karena ikut Tuhan diserang kiri kanan, dibully, diserang. Itu memurnikan motivasi kita juga, menguatkan. Gitu. Oh, jadi keliru nggak nih, Pak? Dia untuk memurnikan jadinya gitu, Pak ya? Enggak Enggak ya? keliru juga, enggak. Karena Enggak ya? melalui penderitaan, api itu penderitaan yang fungsinya nanti memurnikan lama-lama. Kan ada yang Iya, menderita lalu murtad tuh, Pak. iya, Nggak tahan. Nah, itu nggak lulus. iya. Jadi saya ada baca juga kan kalau pohon tidak berbuah ditebang. Ya, Ya, betul. ditebang Betul. dan dibuang ke dalam api. Betul. Nah, kalau Ya, itu jadi api kalau hukuman, ditebang, kalau itu kalau api hukuman, hukuman ya Pak ya. itu hukuman konteksnya. Makanya kita Oh, nggak boleh kalau baca iya, Alkitab itu pada satu kata lalu semua kata itu diartikan sama, tergantung konteks. tergantung konteks. Tapi kalau yang konteksnya apa namanya tadi Baptisan, baptisan ya api. Pak ya. Berarti apinya ya untuk memurnikan gitu konteksnya ya Untuk Pak ya. memurnikan, untuk menyelamatkan, Iya, iya, iya. ya kan? Oke. Kalau yang Iya. tadi tidak berbuat dipotong itu untuk membinasakan yang itu beda. Untuk memurnikan. Iya, iya. Ya, Saya kira kalau dalam diri kita ada hal yang nggak baik kan pakai pedang firman gitu Pak. ya, Lalu dibakar dimurnikan dengan api Roh Kudus gitu Pak. boleh aja, nggak masalah. Boleh aja. Boleh. Oh, Cuma di oke. ayat tadi itu bukan itu, apinya itu api memang terpisah dari kata kedua roh itu gitu. Oh Ya. iya iya iya. Oke, itu aja Pak. Terima Oke, kasih Pak. berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Herman. Herman Saputra, silakan. Ayo, belum. Oke, berikutnya dulu. A AD ya. Ya. Oke, silakan Pak. Di unmute dulu. Belum bisa ya. Belum bisa.
juga Bapak Pendeta. Eh, Kok suaranya putus-putus ya? Iya, Pak. Juga Putus-putus, Pak. Mungkin internetnya ya. siapa? Dari Sabang Melisteo ini. Halo? Mungkin kita lanjutkan dulu ya. Pak Selamat Budi, malam, Pak. sudah bisa? Selamat malam. Selamat malam. Oh, saya Pak Herman Saputra. Oh iya, ya. Oke, silakan. Oh ya, ya, Hmm, saya mau tanya, Pak. ya, Kalau Allah Bapa dengan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu beda, Pak. beda. Pribadi yang berbeda. Saya mau tanya lagi, Pak. Kalau Allah Bapa itu kan ada dengan sendirinya. Ya, Kalau Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, Pak? ya ada dengan sendirinya juga. Bukan ciptaan, bukan. Oh, tapi beberapa termasuk di gereja saya katanya sama, Pak. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa, ya sama juga katanya. Dia juga satu Yohanes satu 3, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan iya, iya tahu Pak, anaknya iya. yang tunggal. Yang tunggal, iya. Anak. Yesus itu anak Allah yang tunggal. Ketika Tuhan Yesus dihakimi oleh imam kepala di mahkamah agama, apakah engkau anak dari yang terpuji? Iya, akulah dia, kata Tuhan Yesus. Iya. Lah iya, Tapi Alkitab saya mau punya dilawan. iya, tapi saya punya pendeta bilang kamu terlalu banyak nonton YouTube ya. Saya bilang iya, Ah, saya ikut kalau online Bible kalau study. gitu kasih kasih tahu dia juga Bapak nggak baca Alkitab ya rupanya ya, gitu. Malah saya dilarang jangan sering nonton YouTube. Justru harus sering nonton yang benar. Iya, Pak. Makanya saya bingung. Waduh, mana yang betul Saya kasih ini? tahu ya Pak ya, saya kasih tahu ya. Iya, Kalau pribadinya cuma satu, lalu dipanggil Bapak, dipanggil Yesus, dipanggil Roh Kudus, pribadinya cuma satu, itu ajaran sesat, Pak. Di awal gereja mula-mula itu sesat itu ajaran itu. Semuanya sama, Yesus ya Bapak, Roh Kudus ya Yesus. Itu sesat. Yang namanya Tritunggal itu tiga pribadi, tetapi satu hakikat. Ya kan beda. oh iya, iya, Nah, ini iya kan betul betul. ngajarnya tadi kan katanya satu pribadi kan, sama semua. Iya, Salah itu. sama. Jangan dengerin dia sama sekali. Masalahnya master gelarnya. Loh, gelar nggak penting, Pak. Ada banyak orang gelarnya doktor, Hmm, tapi nggak ngerti apa-apa. Jangan lihat gelar, ya. Lihat iya, fakta. Faktanya ngerti apa nggak? Gitu aja. iya. Tapi belakangan Pak saya sudah malas mau masuk di gereja itu Ya bagaimana nggak Pak usah ini? masuk Saya lagi. Untuk apa bingung masuk? saya. Bingung saya. Saya sama istri saya, kita ini tidak sepaham kayaknya di gereja ini. Nggak usah Iya. masuk ya nggak sepaham. Tidak jadi berkat. Nanti masuk Jadi malah terganggu nanti. saya sering ikuti saja ini gereja online istilah saya gitu. Ayo kita Ya. nonton gereja online aja gitu. Oh ya, Pokoknya itu ya, aja Pak. kalau ajaran Heeh. salah jangan Mm-mm. diikuti. Iya, pastinya Ya. seperti itu. Iya, Hmm. itu ya. Oke. Makasih Pak informasinya. Ya, Selamat malam terima Pak. kasih. Iya. Selamat malam. Berikutnya Pak Budi Susanto. Silakan Pak. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Eh, menurut saya pasal 5 ini sudah berat sekali ya. Saya 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 Baru awal mengakui nih Pak. ya, saya mengakui jauh dari pasal 5 ini. Karena kan bicara karakter ya. Ya, Terus terang saya mengakui banyak karakter saya yang eh, tidak sama seperti yang di pasal 5. Artinya kan Eh, benturan-benturan itu yang disampaikan contoh-contoh dari Pak Rusnyo tadi itu sudah saya alami semua ya. Ketika ya, saya mengikuti pengajaran ini, ya, dibully ya jelas. Lalu ya, kelihatan bodoh ya, ya. karena nak bales kan apa ya. Lalu dimanfaatkan orang ya, ya. Kalau Surabayanya itu di Pulau Soro ya, Ya, di Pulau itu Sorong. sudah saya nikmati ya. Hmm. Tapi saya juga merasakan berkatnya itu luar biasa.
yang saya sekarang ini saya itu bergereja di gereja yang tidak sama dengan pengajaran ini. Ya, oke. Ya, sehingga setiap pengajaran-pengajaran itu apa ya istilahnya ngregetno hati ya karena kita Ya, sudah belajar kebenaran sehingga tahu. ya, ya. Mengerti Ketika sih, ada Pak. ya ketika ada benturan-benturan itu sikap saya itu bagaimana Pak? Apakah saya Baik. harus apa meluruskan secara ekstrim atau apa ataukah saya harus mengalah mencari waktu yang tepat untuk pelan-pelan menyampaikan ya. Oke, baik. Itu sih yang saya Jadi sampaikan. begini, setiap kita itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan iman kita dengan benar. Jadi kalau orang ada yang beda, kita jelaskan. Tapi dalam rangka menjelaskan itu nggak usah frontal, kayak debat gitu nggak ada gunanya juga sih. Jadi cari waktu yang tepat ngomong dengan pelan-pelan. Tapi akhirnya begini loh bicaranya. Nah, nanti kalau mana mana aku lihat, gitu. Tapi kalau orang nggak usah lihat ayat, ya udah nggak perlu dibicarakan lagi. Kalau orang udah nggak menghormati Alkitab, ya sudah, apalagi yang mau diomongin, ya kan? Kita diam saja, itu Pak. Iya. Yang ini Pak, yang kedua, Ya, bagaimana caranya membakar semangat diri sendiri ya. ya, Soalnya ya ketika saya ngelakoni ini ya jatuh bangun. ya, ya. Tapi itu normal Pak, jatuh bangun itu. Jadi orang yang belajar itu memang jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jatuh bangun tuh normal, jangan jatuh, 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 jatuh terus nggak bangun-bangun. Nah, itu nggak normal tuh. Kalau jatuh bangun bagus, bangun terus, terus. Memang ini sih Pak, apa? Pasal 5 ini sangat berat dan itu harus step by step sih. Saya lihat banyak orang gagal ketika disuruh mengampuni. Ya, Itu susah, memang susah sih. Makanya, tapi kita nggak boleh menyerah. Nggak bisa, nah jangan gitu. Aku iya. belajar, nangis boleh, belajar Tuhan ini berat nih gitu. Ya kadang ya sering protes sama Tuhan. Hmm, Karena yang luka kan batin. ya. Tapi gini Pak, saya ada tipsnya. Iya, Saya nggak bisa sakit hati Pak udah. Kenapa? Karena saya baca perikop tentang itu loh, hamba yang jahat, nah, hamba yang punya hutang 10.000, diampuni rajanya, ya, lalu ketika ia pulang, ada tetangganya hutang sedikit doang dicekek, oh itu hamba ya. yang jahat tuh. Lah, hutang kita sama Tuhan kekekalan loh Pak, itu nilainya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, itu kecil, receh itu kalau ibarat dibandingkan anugerah. Saya gitu. Iya. Jadi orang, makanya saya diserang di YouTube, wah karu-karuan gitu ya. Gak apa-apa, tetap hidup saya. Oh, Tenang aja gitu Pak. Anggap aja kita udah mati. Pikul salib ya udah. Itu aja. Oh Tuhan Yesus aja dibegituin dulu. Ya iya, kan? Ya udah, normal. Gitu. iya. Baik, terima kasih Oke, Tuhan atas berkati. eh, berkatnya. Berikutnya siapa ya? Eh, Bu Linda, Linda Maria, silakan. Nggak bisa. Oke. Pak Epenius? Ya, baru Oke, saya nih. silakan. Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Baru saya langsung saja ada tiga pertanyaan. Ya, langsung saja. Yang pertama, eh, ucapan tentang pertobatan ini, eh, Yohanes juga dengan Yesus. Jadi ini ucapan ini sama atau beda? Itu pertama. Oh, yang namanya pertobatan pasti sama. Siapapun yang bicara. Siap. Ya, oke. Yang kedua, Yang kedua, apa artinya pertobatan itu yang oke. tolong ya, Pertobatan itu artinya begini. Kalau ya, dulunya kita menyimpang, tidak sesuai kebenaran, tidak sesuai kehendak Tuhan, bertobat itu artinya belok arah. Arahnya jadi lurus sekarang. Gitu. Berubah. ya. Gitu. Ya. Yang Oke. Yang ketiga ketiga, itu mengapa Tuhan Yesus memilih
orang-orang yang sederhana 12 murid itu. Oke, Padahal baik. ada orang. Baik. Ya, Yang pertama, Tuhan tidak mungkin memilih orang Farisi ahli Taurat. Mereka sudah merasa pintar, sombong lagi. ya, Mentalnya sudah beda. Nah, Tuhan Yesus memilih orang-orang yang sederhana. Makanya kitab suci berkata, kebenaran disembunyikan bagi orang pandai, tapi dibuka bagi anak-anak kecil, orang kecil. Nah, makanya Tuhan Yesus pilih orang-orang sederhana yang masih bisa, yang masih mau belajar. Tuhan kan berkata begini, hanya orang sakit yang butuh tabib atau dokter. Nah, orang amin. Farisi ahli Taurat dan orang-orang pintar merasa tidak sakit, makanya nggak dipilih. Gitu. Yang kata lagi, khotbah Tuhan Yesus yang sekarang pasal 5 ini, khotbah ini khusus kepada murid-murid Tuhan Yesus atau semua orang dengar? Semua orang dengar juga, rame itu. Ada murid-muridnya dan ada sekelompok banyak sekali yang hadir. Terima kasih, karena khotbah ini Bapak taruh judul ini ada sangat menarik. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya, sangat berkati. Shalom. Wah, Ya. Pak, Bu Ivon, Shalom. shalom, shalom. Saya Ibu Linda. Oh, Bu Linda ya, sebentar. Oh ya, Bu Ya. Linda sudah bisa ya, silakan Bu. Ya, eh, maaf Pak, ini saya mau tanya dari kejadian 3 nih Pak, mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Itu kan Adam dan Hawa ya Pak ya. Ya, Kalau kita baca terus sampai ayat 24, ya. itu saya tidak mendapatkan bahwa Tuhan mengampuni dosa Adam dan Hawa atau Adam dan Hawa bertobat begitu Pak. Jadi Betul. kemana mereka ini jiwanya? Oke, baik. Di ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, di situ dinubuatkan oleh Tuhan Allah bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan yang pertama di Alkitab tentang adanya juru selamat. Ya, Oh, I see. itu juru selamat tuh Pak, Bu. Ya. Ya, Nah, lalu kalau kita baca terus, maka tidak diceritakan Adam dan Hawa itu bertobat atau tidak. Tapi kalau iya ya. kita mau tafsir, ya namanya juga tafsir ya, kemungkinan besar bertobat, Bu. Mereka takut jatuh dalam dosa. Oh, begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, kalau yang kedua boleh Pak. Boleh, silakan. Ya, ini dalam pelayanan ada kasus ya Pak. Seorang laki-laki Kristen sudah menikah dengan istrinya yang seiman, berjalan sekian belas tahun, kemudian selingkuh dengan wanita non-Kris sampai laki-laki ini melakukan nikah siri. Dan dalam waktu yang agak lama ya, sekitar 3 tahun. Dan ketika laki-laki ini sudah sadar dan dia kembali lagi kepada istrinya, pertanyaannya, apakah laki-laki tersebut perlu dibaptis ulang karena sudah menyangkal Tuhan Yesus ketika dia menikah siri? Oke, baik. Jadi, ini harus bertobat ulang. Itu sudah pasti. Bertobat Ya. ulang, kembali, dan tidak mengulang dosanya lagi. Nah, soal dibaptis ini kan ada aturan dari gereja lokal bahwa kalau sudah pernah dibaptis tidak perlu diulang. Tapi kalau secara pribadi ia mau dibaptis ulang, boleh saja, Bu. Karena ia sudah murtad, balik lagi minta Iya. dibaptis. Boleh. Ya. Jadi itu maksudnya perlu pelayanan pelepasan ya Pak ya? Boleh didoakan supaya dia kuat, kemudian dibersihkan kalau dia terikat okultisme dan sebagainya. Dan dia Oh, sendiri harus bertobat, yang paling penting itu. iya, iya, iya. Oke. Itu saja Pak. Terima Itu kasih saja. banyak. Oke. Ya, Tuhan Tuhan berkati, Yesus Bu. berkati. Baik. Berikutnya Bu Ivon, silakan Bu. Saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Ya, jangan Soal banyak-banyak. Iya, soal mengampuni, Pak. Oke. Kalau mengampuni orang saya sudah bisa melaksanakan, Pak. Tapi kalau mengampuni diri sendiri kok sukar ya, Pak? Nah,
Ini dia. Kita itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Seluruh dosa kita diampuni oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengampuni diri sendiri. Oh, Tuhan aja ampuni, ya siapa kita tidak mengampuni diri sendiri. Nah, ini perlu disebarkan supaya orang tidak trauma, tidak terintimidasi oleh dosa masa lalu. Harus mengampuni diri sendiri. Oh, Tuhan saja ampuni kok. Siapa kita tidak mengampuni. Nah, itu mindsetnya harus dirubah. Supaya, oh iya ya, Tuhan ampuni, sudah diputihkan. Tadinya merah seperti kirmisi, sekarang jadi putih. Ya sudah, kita jangan persoalkan lagi. Itu semua orang buat dosa kok, Bu. Ya, Jangan tanya, iya kan? Emang ada orang yang nggak buat dosa? Nggak ada. iya, iya. Oke. Terus bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang yang tidak percaya Tuhan, Pak? Nah, cara menjelaskannya mesti pelan-pelan dan lewat perbuatan baik juga. Jangan cuma banyak omong tentang Tuhan, mereka nggak mau. Tapi lewat perbuatan baik nanti mereka merasakan ada yang beda ya. Nah, dibagikan, di-sharing dulu renungan malam yang pendek-pendek, yang kalem dulu, gitu. Sambil kita tunjukkan perbuatan kita itu tulus, gitu. Lewat situ, bukan hanya ucapan saja, harus lewat perbuatan nyata. Ya, mereka tidak merasa ada dosa, Pak. Ya, Menurut mereka itu itu wajar, Pak. selalu begitu. Orang yang nggak percaya Tuhan itu aku nggak bukan orang jahat kok katanya gitu. Padahal kalau kita teliti nanti ada jahatnya pasti nggak Iya, mungkin. iya pasti, Pak. Lah iya, makanya. Tapi yang penting bukan soal jahat nggak sih. Nanti kalau kau mati, kau tahu nggak kemana? Ayo. Hmm. Nanti Oh, iya, jawabannya iya, gini. iya. Ah mati kan nggak berasa. Kalau nggak berasa, ya kita nggak perlu Tuhan. Kalau memang hilang sama sekali. Tapi gimana kalau ternyata nggak begitu? Kalau ternyata masih berasa? Tanya dia, kamu percaya nggak ada dunia roh? Ada setan, ada roh jahat, ada guna-guna dan sebagainya. Nggak percaya, ya, Pak. Kalau percaya lah Tuhan pasti ada juga. Masa ada setan tapi nggak ada? Maksudnya dia nggak percaya, Pak. Oke, kalau dia nggak percaya, bagaimana kau bisa menjelaskan orang kerasukan? Belum Oke. pernah melihat, jadi nggak percaya, Pak. Oh ya, dikasih tahu itu ada. Suruh dia datang ke dokter yang sudah tua, dokter yang pengalaman. Tanya ke dokter, ada yang aneh-aneh nggak yang dihadapi pasien? Saya dulu pernah ketemu dokter, dia cerita, masa ada paku di dalam sendi-sendi uh, lututnya. Kan nggak masuk akal paku bisa di tengah-tengahnya. Apa itu kalau bukan guna-guna? Ayo. Orang itu, ini nggak percaya itu nggak percaya, kamu kurang jauh mainnya, picik, hanya jauh sedikit mainnya. Nanti kau lihat, oh ada orang kerasukan, ada orang depresi, ada orang bunuh diri, ada orang skizofrenia, ada yang kerasukan roh jahat. Kurang jauh mainnya, main game terus dari pagi sampai malam ya nggak tahu apa-apa. Percaya begini, Pak. Kalau meninggal, semua itu baik semua, Pak. Jadi Oke, itu kan pikiranmu sudah sendiri. Itu kan pikiranmu sendiri. Emang kau pintar? Emang kau pernah lihat setelah mati kayak apa orang? Pernah mati kau? Oh, manusia itu sok tahu. Kalau Alkitab kan cerita, Tuhan Yesus yang cerita. Nanti setelah mati gitu loh. Oh, kamu siapa? Kamu ngarang-ngarang nanti mati semua happy. Itu kan harapanmu sendiri. Kita itu jangan nggak boleh begitu. Pintar aja enggak. Kan nggak ada yang pintar manusia itu. Makanya kita tuh nggak ada yang sok pintar banyak. Kita itu nggak pintar. Kita cuma mau belajar gitu aja. Ya. Tapi namanya orang bandel percuma diajak ngomong apa aja. Tapi boleh dikasih masukan gitu dulu. Kalau nggak mau ya udah kita tunggu ya bro. ya. Terus mendamaikan orang, Pak. Ya. Kalau pengalaman saya pribadi mengampuni ya, setelah mengampuni itu merdeka, Pak, rasanya. Iya betul. Lepas. Lepas, iya. Terus Disimpan di dengan hati nanti orangnya kanker. sendiri juga, dengan orangnya sendiri juga sudah tidak ada apa-apa gitu, Ya. Pak. Waduh,
Ya, merdeka sekali, Pak. ya, Lah, saya mencoba untuk mendamaikan, tapi orang yang satu mau didamaikan, yang satu tidak mau, tuh, Pak. nggak Yang bisa. satu Damaikan bilang, harus dua pihak. ya, Cuma satu pihak nggak bisa. Ya salah yang nggak mau didamaikan. Nanti kalau ketemu Tuhan, tunggu aja. Orang yang mereka bilang murah tidak hatinya, mau disakiti lagi, Pak. ya apapun alasannya omong kosong. Orang yang murah hatinya akan mendapat kemurahan. Kan jelas tadi. Tuhan Yesus loh yang bicara itu. Iya, Alasannya apapun nggak masuk. Ya, iya, iya. oke. Satu lagi ya, Pak. Wah, banyak Berarti amat sih. ala anak itu salah ya, Pak? Nah, istilah anak-anak nggak ada di Alkitab. Yang ada anak Allah. Oh iya, Anak iya, Allah iya. yang tunggal. Iya, berarti salah, Pak ya, ala anak Ya, itu. nggak perlu salah-salahan lah. Pokoknya kita nggak usah ikutin anak Allah. Oh iya, 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 Ya, iya, iya. Makasih, Pak. Tuhan oke, berkati. Tuhan berkati. Terakhir ya, Pak Mulyono. Sudah jam Shalom, 9. shalom Pak. Ya, Langsung pertanyaannya. malam, malam Pak Malam, Ujang. malam, Pak, malam. ini Bapak kan menjelaskan tadi soal eh, Tuhan Yesus di khotbah di bukit ini kan ngomong berbahagia, berbahagia terus kan Ya, banyak kan gitu loh Pak. ya, Nah, yang saya tanyakan itu sikap kita itu bagaimana Pak? Kalau kita menelusuri satu-satu ini kan wah berat, berat sekali ini gitu ya, loh Pak. ya. Apakah bagaimana sikap kita dalam menghadapi maksudnya pengertian mengenai berbahagia, berbahagia ini kan gimana Oke, caranya? oke. Jadi gini, kalau diajar oleh Tuhan Yesus, jangan menolak. Tuhan itu sulit. Ya, Tuhan Yesus juga tahu itu sulit. Tapi jangan menolak. Ibarat kita dikasih kerjaan banyak sekali, jangan menolak. Dikerjakan sedikit-sedikit, step by step, satu demi satu diperbaiki. Contoh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita harus belajar. Iya, aku butuh Tuhan. Mengosongkan diri kita. Aku butuh. Gimana kalau nggak ada Tuhan nanti? Membutuhkan Tuhan. Nah, itu digumuli terus setiap hari. Berbahagialah orang yang murah hati. Ya, kita mesti belajar murah hati. Dirubah mindsetnya supaya kita murah hati. Ada orang yang menyakiti kita. Ya sudah dirubah aja mindsetnya. Dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti mungkin dia nggak menyakiti. Kasihan dia. Gitu. Dirubah, Pak. Latihan. Seperti orang dikasih begini. Harus jadi juara nasional. Oh ya nggak bisa. Ya kan nggak disuruh besok. Tapi harus latihan dulu. Maksudnya itu, Pak. Kita Boleh enggak kalau pengertiannya gini, Pak? Kalau ngomong miskin di hadapan Allah kan memang seperti tadi Pak Ugyo, memang kita ini sangat membutuhkan Allah kan gitu, Pak. betul. Di Betul. dalam membutuhkan Allah itu kan kita memang harusnya kan sikapnya kita lemah lembut kan gitu. Terus kita Ya, memang berduka cita terhadap ya, dosa. Terus ya, kita harus lapar dan haus kan gitu, Pak. ya. Betul. Kalau kalau kita ngambil satu aja kan sudah menyakup semuanya mestinya, Pak. Boleh nggak gitu, Pak? Oh ya nggak bisa, Pak. Itu kan detail tuh. Kan Ya, beda-beda. ya tapi kan Tapi sulit kalau mikirnya detail. jangan Kalau gini, Pak. ah, Mikirnya jangan gini. Kalau aku membutuhkan Allah ya semuanya udah kena itu. Oh, ya iya, betul. Tapi mm-mm, dalam rangka belajar itu dipreteli, Pak. Dibuat detailnya. Sebab kalau cuma mm, takut akan Tuhan, ya udah aku takut akan Tuhan terus nggak ada detailnya. Kalau didetailkan mm, satu-satu, nah itu yang PR kita satu-satu kita kerjakan. Itu maksudnya. mm. Ya, ya. Maksud saya kalau diaplikasikan ke perbuatan agak Ya. sulit kalau memang satu-satu. Tapi kalau dirangkum gitu kan, oh lebih mudah gitu loh Pak. Maksud saya. Oh ya nggak bisa dong, Pak. Perbuatan kan memang detail satu-satu. Masa dirangkum jadi satu ya nggak bisa. Mana bisa, misalnya disuruh murah hati. Masa sama duka cita? Ya kan nggak sama. Ya Hmm, kan? Itu. iya ya. Belajar, Pak. Iya ya. Saya Padahal pikir baru awal loh. ada ada praktisnya enggak gitu. Nggak ada, Iya ya. Pak. Iya ya. Perbuatan itu nggak ada praktisnya. Ya kita lakukan satu-satu. Ya. Iya. Oke itu Nah, aja Pak Winya. ya Makasih Pak. ini baru khotbah Iya. pertama loh Tuhan Yesus. Iya sudah berat. Udah berat. Iya iya. Mantep memang. Iya iya. Gitu ya. Oke makasih Pak Oke. Winya. Waktunya habis. Minta maaf Pak Ridwan juga Pak Sucipto. Minggu depan ya. Oke, Pak Widyo. Oke. Yuk kita berdoa yuk. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini.
Kami semua benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami. Engkau tahu Ya. hati kami, Tuhan. Terima kasih untuk online Bible Study. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin.